Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yaitu jurnal yang berjudul Credit Risk Prediction Using Machine Learning and Deep Learning, a Study on Credit Card Customers. Nah, di video ini kita akan bahas penelitian tentang prediksi risiko kredit kartu kredit. Penulisnya yaitu Victor Chang dan tim, terbit di Jurnal Risk tahun 2024 oleh MDPI. Artinya mereka membangun model untuk membedakan pelanggan yang berisiko gagal bayar dan pelanggan yang aman. Nah, masalahnya sederhana tapi mahal. Makin banyak transaksi kartu kredit, makin besar risiko gagal bayar. Kalau salah memilih pelanggan, bank bisa rugi modal, biaya pengajuan membengkak. Jadi kebutuhan utamanya adalah deteksi dini pelanggan berisiko. Tujuan Tujuan riset ini adalah memprediksi default pelanggan kartu kredit dengan beberapa model pembelajaran mesin. Mereka tidak hanya melihat akurasi, tetapi juga metrik lain agar penilaian model lebih adil. Harapannya, hasil ini bisa dipakai untuk keputusan kredit yang lebih tepat. Dataset yang dipakai adalah data Kaggle dengan dua file, yaitu satu berisi data aplikasi pelanggan, satu lagi berisi riwayat kreditnya. Kedua data ini digabung supaya model bisa mengaitkan profil pelanggan dengan perilaku pembayaran. Nah, di sini bad customer bukan sekedar telat sebentar. Mereka menetapkan batas di mana kalau tunggakan mencapai 60 hari atau lebih, pelanggan dilabeli bad customer. Lalu klasifikasinya dibuat binar, yaitu good itu 0 dan bad itu 1. Masalah besar di data risiko kredit adalah kelasnya yang seperti agak timpang. Mayoritas data adalah pelanggan good, sementara yang bad itu sedikit. Kalau cuma pakai akurasi, model bisa terlihat hebat, padahal hanya menebak mayoritas. Nah, metode tidak langsung melatih model. Tahapannya dimulai dari ADA, pembersihan data, penanganan outlier, lalu seleksi fitur. Setelah itu, data dibagi train and test, lalu dilakukan oversampling untuk mengurangi bias akibat kelas yang timpang. Nah, model yang diuji cukup lengkap, dari logistic regression sampai boosting seperti XGBoost dan LightGBM, plus random forest dan neural network. Evaluasinya pakai banyak metrik termasuk MCC supaya adil untuk data yang tidak seimbang. Mereka juga melakukan pengaturan hyperparameter untuk memaksimalkan performa. Nah, kesimpulan utamanya, XGBoost adalah model terbaik di penelitian ini. Akurasinya sekitar 99,9% dan metrik lainnya juga unggul. Artinya, pendekatan boosting berbasis pohon keputusan sangat efektif untuk predictive default pada dataset ini. Kalau kita lihat confusion matrix, XGBoost jauh lebih seimbang, yang menilai good and bad dengan kesalahan yang kecil. Tetapi neural network eksperimen ini justru prediksi semuanya selalu good sehingga hampir tidak mendeteksi bad customer. Karena datanya timpang, akurasi dan F1 bisa menipu. MCC dipakai karena memperhatikan semua bagian confusion matrix termasuk true negatif. Di penelitian ini, XGBoost punya MCC tertinggi, jadi paling kuat untuk membedakan good and bad. Nah, setelah model terbaik dipilih, mereka cek fitur apa yang paling berpengaruh. Yang dominan adalah usia, total pendapatan, lama bekerja, dan jumlah anggota keluarga. Sisanya kontribusi kecil dibandingkan 4 faktor utama ini. Implikasi praktisnya jelas. Model ini bisa membantu bank yang menilai risiko kredit lebih akurat. Dengan prediksi yang lebih tepat, bank bisa meningkatkan penerimaan yang berkualitas, menaikkan pendapatan, dan mengurangi capital loss. Dampaknya, pengelolaan portofolio jadi lebih efisien. Nah, model risiko kredit tidak bisa dibiarkan statis. Kondisi ekonomi dan perilaku konsumen berubah, jadi model harus dimonitor dan dilatih ulang secara berkala. Mereka juga menyinggung pentingnya interpretabilitas seperti SHAP dan LIME, supaya model bisa divalidasi dan tetap sesuai kebutuhan praktik dan regulasi. Walau performanya sangat tinggi, penerapan nyata butuh uji lanjut pada data yang lebih luas dan konteks yang berbeda.
Karena risiko kredit berubah masuk ke ekonomi. Model harus rutin dievaluasi dan diperbaharui. Fokus pengembangan berikutnya adalah menjaga robustness dan memperkuat proses validasi. Nah, itu dia presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke artikel keempat.